Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi cerita tentang asal-usul Desa Kedokan Bunder Indramayu. Disimak sampai selesai ya teman-teman agar tidak gagal paham. Sebagai warga Kecamatan Kedokan Bunder, wajib rasanya mengetahui asal-muasal atau sejarah Kecamatan Kedokan Bunder ini, baik itu sejarah lahir desa, tokoh yang berperan penting, maupun alasan penamaan Kedokan Bunder. Hal ini bertujuan agar kita selalu menghormati budaya leluhur, dan tidak melupakan sejarah. Lantas apa sejarah Desa Kedokan Bunder yang kita sayangi ini? Lalu apa sih arti di balik nama Kedokan Bunder? Nama Kedokan Bunder berasal dari dua suku kata yaitu kedodok, terduduk, dan bunder. Bundar asal-usul nama ini diambil dari peristiwa pertarungan antara Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten dan musuhnya Jiopak Sekarat dan terduduk, kedodok, hingga bekas darahnya membentuk bundar, bunder. Asal-usul Kedokan Bunder yang kita tinggal sekarang dulunya adalah wilayah yang dinamakan Hutan Lebak Sungsang. Peristiwa ini sering disebut dengan Babat Alas Lebak Sungsang. Sejarah ini juga merupakan ajang dakwah masuknya Islam ke Nusantara, tepatnya wilayah Jawa Barat bagian utara melewati Sunan Wali Songo. Keberangkatan Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten atas dasar mimpi dan bisikan gaib Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, memerintahkan istrinya Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten beserta Pangeran Pagertoya, Kidawung, Ramanda Tubagus Warida, mertuanya Tubagus Arsitem, pamannya dan anaknya Ratu Winaon, Sultan Hasanuddin, serta pengawal sebanyak 60 orang untuk membuka pamukiman di hutan Lebak Sungsang dengan mengendarai 2 kapal layar besar. Tiba rombongan Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten di wilayah Muara Ciasem Subang hendak mencari perbekalan dan air minum, dan menanyakan informasi keberadaan wilayah hutan Lebak Sungsang, namun tak ada seorang pun yang mengetahui lokasi hutan Lebak Sungsang. Rombongan melanjutkan perjalanan menuju Cirebon. Di tengah perjalanan Nyi Mas singgah di sebuah pulau yang bernama Pulau Gosong. Di situ didapati candi dan seorang kakek yang sedang menjemur udang kecil-kecil. Kakek tersebut bernama Kikrian. Karena kakek tersebut tinggal di pulau tersebut, maka candi yang ada di Pulau Gosong dinamakan Candi Krian. Pagertoya menanyakan keberadaan wilayah hutan Lebak Sungsang pada si kakek. Kakek menjawab, hutan Lebak Sungsang ada di bekas aliran Bengawan Cigalaga Sangyang Kendit. Berlayarlah menuju Tegalan, tanah hamparan panjang dan luas. Berangkatlah rombongan Nyi Mas melanjutkan perjalanan ke Tegalan yang panjang dan luas. Setelah sampai di Tegalan, rombongan melanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri bekas aliran Bengawan Cigalaga dan menuju ke hutan Lebak Sungsang. Tegalan panjang dan luas berada di pinggiran laut yang kini menjadi desa bernama Tegalagung, Benda, Karangampel. Dari Tegalan rombongan berjalan ke barat menuju bekas aliran Bengawan Cigalaga. Sampailah rombongan Nyi Mas di hutan Lebak Sungsang yang masih banyak air dan pepohonan yang besar, serta tanahnya yang rendah, berbukit dan masih banyak binatang buas. Kemudian Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten mencari daratan yang lebih tinggi dan membangun gubuk untuk dijadikan peristirahatan. Babat Alas Lebak Sungsang, membuka hutan Lebak Sungsang. Setelah beberapa hari beristirahat, mulailah membuka lahan pemukiman dengan memotong hutan. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1497 Masehi. Saking gedenya pohon tersebut dalam sehari satu pohon ditebang oleh 10 orang tidak menumbangkannya. Dalam 1 bulan baru beberapa puluh meter lahan yang baru dibuka. Belum lagi anak buah Nyi Mas banyak yang luka dan mati diterkam binatang buas, dan juga harus bertempur menghadapi siluman Dewa Arus dan Dewi Santi yang berwujud seekor ular raksasa penghuni hutan tersebut. Memikirkan hal ini, Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten bersemedi dan berdoa agar dimudahkan dalam membuka hutan Lebak Sungsang tersebut. Dalam semedinya Nyi Mas dianugerahkan ilham yang memerintahkan agar Nyi Mas menanjapkan kondenya, kancing gelung, pada sebatang kayu besar yang sudah roboh. Berkat pertolongan Allah maka terbakarlah sebatang kayu besar itu. Api tersebut terus membakar pohon di hutan Lebak Sungsang serta hutan di daerah lain yang ikut terbakar dikarenakan kobaran apinya berterbangan. Di antaranya sekarang disebut Desa Jambe, Desa Bulak, Desa Tugu, Desa Eretan. Dalam kurun waktu 1 tahun Nyi Mas berhasil membuka lahan hutan Lebak Sungsang. Setelah selesai membuka lahan, Nyi Mas memanggil pamannya Tubagus Arsitem dan 10 orang pengikutnya untuk melaporkan ke suaminya Sunan Gunung Jati bahwa tugasnya sudah selesai, dan permintaan permohonan kepada Sunan Bonang untuk ikut menyaksikan daerah yang sudah dibuka itu. Sunan Bonang bersedia ikut datang bersama rombongan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon.
Kidawung, dan Sunan Kalijaga. Sesampainya rombongan di daerah Pedukuhan Lebak Sungsang, Nyi Mas Kawunganten merasa senang dan juga sedih sebab suaminya tidak ikut datang dikarenakan sedang memenuhi undangan Sultan Mesir. Atas saran dari Mbah Kuwu Sangkan agar segera membangun gubuk yang besar untuk kediamannya dan anak-anaknya serta pengikutnya, maka dibangunlah 4 gubuk besar. Gubuk Nyi Mas masih terletak di pemakaman kuburan Blok Lapang Bola Kedokan. Pemasangan patok perbatasan wilayah dan penamaan petilasan Ki Barong dan Ki Dawung. Selang beberapa bulan Nyi Mas meminta tolong untuk memberikan patok batas daerah yang sudah dibuka untuk dijadikan pedukuhannya. Berangkatlah Ki Kuwu Sangkan, Sunan Bonang, dan Pangeran Pagertoya menuju wilayah batas Lebak Sungsang. Kuwu Sangkan berjalan menuju arah selatan sedangkan Pagertoya ke arah utara dan Sunan Bonang menelusuri bekas hutan yang terbakar di daerah lain. Setelah selesai memberi patok batasan, Ki Kuwu Sangkan beristirahat di sebuah tempat tak jauh dari gubuk Nyi Mas di bawah barongan pring, kumpulan pohon bambu yang di sekelilingnya ditumbuhi pohon pandan, dan Ki Kuwu Sangkan duduk di atas sebuah batu, tepatnya berada di samping kiri SDN Kedokan Agung 4 arah utara. Untuk mengenang jasa beliau, batu tempat istirahat Ki Kuwu Sangkan dikubur dan jadikan petilasan yang dinamai dengan petilasan Ki Barong atau Ki Selapandan. Sedangkan Pangeran Pagertoya beristirahat di bawah pohon kedawung berjarak kurang lebih 100 meter sebelah barat dari gubuk Nyi Mas, tepatnya samping musola Blok Lapang Bola Kedokan Bunder, dan beliau mengubur ikat kepalanya di bawah pohon kedawung itu. Tempat istirahat Pangeran Pagertoya tersebut dijadikan petilasan yang diberi nama petilasan Ki Dawung. Peristiwa mengelilingi dan memberikan patok batas wilayah Lebak Sungsang terjadi pada tahun 1499 dan ditetapkannya menjadi hari jadi desa Kedokan Bunder. Dan atas peristiwa ini setiap tahunnya tepatnya bulan Muharram tanggal 14 diadakan syukuran sedekah bumi, syukuran atas hasil yang diperoleh dari bumi, berupa beras, jagung, kacang-kacangan buah-buahan, dan juga diadakan ider bumi, keliling kampung, dan sampai kini sedekah bumi tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Usai memberi batas wilayah Lebak Sungsang, Ki Kuwu Sangkan, Pangeran Pagertoya, dan Sunan Bonang kembali ke Cirebon, dan yang masih tinggal ialah Ratu Winaon, Sultan Hasanuddin, Tubagus Warida, dan Tubagus Waritem serta 40 orang pengikutnya. Banyak orang yang berdatangan ke pedukuhan Nyi Mas untuk bercocok tanam dan bermukim dengan mendirikan gubuk-gubuk. Namun dalam menempati pedukuhan Nyi Mas ini tidak serta-merta langsung tinggal, melainkan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu harus memeluk agama Islam. Berbagai daerah datang ke pedukuhan Nyi Mas ini seperti Cirebon, keturunan Arab, keturunan India, keturunan China, Bawean Karimun Jawa, dari Bagelen dan juga Demak.